Ketika kakekku Sultan Fatih Mehmet Khan mendirikan Masjid Al-Fatih, dia berkata kepada pekerja seperti ini. Bu benim hayrımdır. Selama pembangunan Masjid Fatih Sultan Mehmet Khan, ini adalah keinginan dari Tuhan. Masjid ini dibangun dari harta pribadiku, dan tidak ada bantuan yang akan diterima bahkan segelas air. Bir tas su dahi olsa. Allah ecrini arttırsın. Isa pun menjawab, semoga Tuhan membalas kebaikannya. Amin. Isa pun menjawab, semoga Tuhan membalas kebaikannya. Sultan pun melanjutkan ceritanya. Pada saat itu, hari cukup panas. Para pekerja sudah kelelahan dan merasa haus. Kemudian seorang wanita tua datang menawarkan mereka sepanci susu yogurt. Bir yaşlı teyze bir kap yoğurt vermiş. Kemudian, Fatih Sultan Mehmet Khan bangun di pagi hari. Kemudian pergi ke masjid. Dia mengumpulkan para pekerja, lalu bertanya kepada pekerja, siapa yang menerima bantuan itu? Salah satu pekerja pun melangkah maju dengan rasa malu. Aku menerimanya, sultanku. Cuaca sangat panas, dan aku sangat kehausan. Wanita tua itu datang menawarkan sepanci susu yogurt, dan aku memakannya. Hünkârım demiş. Hava çok sıcaktı. Dilim bir kap yoğurt ikram etti. Ben de yedim demiş. Setelah mendengarkan ucapan pria itu, kemudian ada senyuman di wajah Sultan. Sultan berkata, aku melihat hal itu dalam mimpiku, nak. Aku bermimpi tentang hal itu tadi malam. Ben bunu gece Dalam rüyamda mimpiku ada timbangan kehendak yang baik. Salah satu sisi timbangan adalah Masjid Fatih, dan di sisi lainnya ada sepanci susu yogurt. Keduanya berada di tingkat yang sama. Singkatnya Isa Effendi, dalam timbangan Tuhan, jumlah itu tidaklah penting. Apa yang paling penting adalah dari ketulusan hati. dengede duruyordu demiş. Hay mübarek. Allah'ın terazisinde miktar mühim değil, gönülden gelmesidir. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Kalkın çocuklar kalkın. Destur! Damat Paşa. Setelah berada di luar rumah, Sultan berbicara pada Mahmud. Aku membawamu kemari untuk melihat siapa saja yang berkontribusi untuk membangun proyek ini, agar kamu bisa melihat dan menjaganya bahkan 1 sen pun. Mahmud pun menjawab, aku mengerti, sultanku. Sultanku, jika kamu izinkan, aku ingin membangunkan rumah baru untuk keluarga ini. Ev yaptırın. Sultan pun menjawab, lakukan saja, Pasah. Mengapa kamu bertanya padaku? Lakukan jika kamu menginginkannya, tapi berhati-hatilah. Jangan melukai perasaan mereka. Apakah kamu pikir Isa Effendi adalah pria yang miskin? Mahmud pun menjawab, tidak, sultanku. Sultan berkata lagi, Onun pria gönlü o itu kadar zengin. hatinya sangat kaya. Dia membasuh barang-barangnya dengan air hujan, dan dia mencari rezekinya dengan tangannya sendiri. Pasah, aku memberikan tanggung jawab padamu untuk melindungi uang bantuan atas proyek kereta api ini padamu. Jangan lupa, uang itu adalah uang dari orang-orang seperti Isa Effendi. Jangan lupakan itu. Setelah berpesan demikian, Sultan pun berangkat kembali ke istana bersama dengan Tasin Pasah. Bu para İsa Efendi gibi bir milletin parası. Asim Paşa. Celal lalu memberikan senjata Mahmud kembali. Sağ olasın Celal Efendi. Di dalam kereta, Tasin pun bertanya, Sultanku, mengapa kamu memanggil Mahmud Pasah jika hanya ingin memberikannya tugas ini? Sultan pun menjawab, kita tidak memberikan apapun padanya, Pasah. Kita mengambil sesuatu darinya. Tasin pun bertanya, apa yang kita ambil darinya, Sultanku? Sultan pun menjawab, kita membawanya untuk diuji Tasin Pasah. Sisanya adalah tentang kehormatannya Mahmud Pasah. Aku berharap dia tidak akan menyia-nyiakan hasil kerja sehari milik dari Isa Effendi. Bir günlük alın terini zayi etmez. Keesokan paginya, di stasiun Sirkanci, tampaklah Sarah yang sudah tiba, yang artinya Sarah telah tiba di ibu kota kekaisaran. Ia tampak sedang diperiksa di bagian imigrasi.
Payitaht. Di pintu keluar, Samir pun datang menemuinya. Samir berkata, Hoş geldiniz. "Selamat datang." Dan mereka pun berangkat bersama-sama. Di istana, seorang penjaga datang memberikan laporan bahwa kedutaan Jerman, yaitu Tuan Hartmann, telah ada di sini. Ijed Paşa pun mengizinkannya untuk masuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İzzet Paşa. Kusura bakmayın. Kahvaltı yaptınız mı? Ijed lalu berkata, "Maaf, karena memanggilmu sepagi ini kemari. Apakah kamu sudah sarapan?" Tuan Hartmann menjawab, "Sudah Paşa. Aku ingin bertemu dengan Sultan segera. Aku bisa membayangkan apa yang kamu inginkan. Dan sangat sulit bagi kami untuk memberikan Mehmet Paşa kepada kalian. Aku ingin Sultan mendengarkan ini langsung dariku." Mümkün değil. Bunu sultan bir de benden duydu. Ijed pun menjawab, "Tentu saja." Ijed pun mempersilahkan Tuan Hartmann untuk duduk. Sementara dirinya pergi keluar untuk melaporkan kedatangan duta Jerman ini. Tahsin Paşa pun menyampaikan pada Sultan bahwa duta Jerman telah tiba. Sultan menjawab, "Sambut dia, berikan dia kenyamanan." Tahsin pun merasa heran dan bertanya, "Apakah Sultanku tidak akan menemuinya?" Sultan menjawab, "Aku akan menemuinya, tentu saja." Görüşeceğim. Di lain sisi, Bidar merasa heran karena barang-barangnya dipindahkan dari dalam ruangannya. Ne oluyor burada? Bidar bertanya pada Solvet Kalfa, "Apa yang terjadi?" Solvet Kalfa menjawab, "Sultan aku, ini adalah perintah dari Seniha Sultan. Kami harus memindahkan ruanganmu, Sultan aku." Odanızı taşıyormuşuz. Ver şunu bana. Ne haklı benim odamı boşalt? Bidar pun marah dan berkata, "Beraninya kalian memindahkan ruanganku. Dia pikir siapa dia? Seniha ini?" Zannediyor bu seni ha? Tiba-tiba Seniha pun menjawab, "Bidar Kadin Effendi, aku memang memberikan perintah untuk memindahkan ruanganmu." Bidar pun bertanya, "Lalu, apakah kamu yang akan pindah kemari?" Seniha menjawab, "Tidak, tapi Fatma Pesen Hatun bersama bayi dalam kandungannya. Dia membutuhkan ruangan yang besar. Aku kira kamu akan senang dengan hal ini." İşçe bir oda lazım öyle değil mi? Ben sizin bundan mutlu olacağınızı düşünmüştüm. Bidar pun menjawab, "Tentu saja aku senang. Tapi, apakah tidak ada ruangan lain yang ada di harem ini?" Seniha menjawab, "Oh, kamu pasti belum mendengarnya. Keponakanku, Hatice dan Femime akan tinggal di sini. Mereka membutuhkan ruangan juga. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku telah menyiapkan ruangan bagimu di bawah. Di sana mungkin agak lembab, tapi sebentar lagi akan musim panas." Ben size alt kattaki daireyi ayarladım. Bidar, meskipun sangat kesal, ia memilih diam dan meninggalkan ruangannya.